Halo semua, nama aku Grace Epipaniel dari kelas 10-9. Hari ini aku bersama teman aku Kaira dari 10-8 dan aku akan menginterview Kaira. Jadi aku mau nanya dulu nih, kamu udah ngerti belum tentang materi geografi, ruang lingkup geografi? Belum, Grace. Oke, jadi aku jelasin ya. Ruang lingkup geografi adalah cakupan atau bidang kajian yang dipelajari dalam ilmu geografi. Fungsinya itu ada banyak. Yang pertama, mengungkapkan fenomena di bumi, meneliti sebab akibat suatu gejala, mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena, dan mempelajari penyebaran fenomena. Macam-macam ruang lingkup geografi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada geografi fisik, geografi regional, geografi sosial, geografi teknik, dan geofisika. Pertama ada geografi fisik, yaitu mengkaji fenomena-fenomena alam. Jadi mengkaji fenomena-fenomena yang terlihat secara fisik gitu ya. Udah ngerti belum? Oke, aku lanjut. Kedua itu ada geografi regional yang mengkaji kondisi suatu daerah atau wilayah secara khusus. Jadi namanya aja regional ya. Jadi cuman khusus satu region itu doang yang dicakup dalam ilmu ini. Nah, terus yang ketiga itu ada geografi sosial yang mempelajari tentang manusia sebagai topik utama serta interaksinya dengan lingkungan fisiknya. Jadi agak mirip IPS, tapi ada mempelajari tentang interaksinya dan dengan lingkungannya juga. Jadi di situ ada geografinya juga. Terus enggak sih? Iya bisa. Terus ada yang keempat, geografi teknik. Geografi teknik itu ilmu geografi yang memerlukan pengetahuan atau keahlian teknik untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi mirip-mirip teknik gitu. Terus yang terakhir, yang kelima, itu ada geofisika, yaitu bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip-prinsip fisika. Sampai situ udah paham belum? Oke, Terima kasih. halo semuanya, nama aku dari 10-9. Hari ini aku akan menginterview teman aku. Ini Grace, oh ya, dari 10. Oke, jadi sebelum ini aku bakal nanya dulu nih. Kamu tahu nggak sih tentang konsep-konsep dalam geografi? Enggak, aku belum tahu sama sekali. Konsep geografi itu kerangka pemikiran atau prinsip-prinsip besar yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, konsep ini tuh ada banyak ya. Yang pertama ada konsep sosial, konsep lokasi. Konsep lokasi itu konsep yang digunakan untuk mengetahui letak atau posisi fenomena geosfer di permukaan bumi. Terus yang kedua ada konsep jarak. Konsep yang membahas jauh dari suatu objek yang ada. Ada dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Terus yang ketiga ada konsep terjangkauan. Konsep terjangkauan adalah aksesibilitas untuk memberikan kemudahan untuk mencapai suatu objek. Contohnya sebuah desa di pegunungan yang jalannya rusak sulit diakses dan terjangkauan yang rendah. Terus yang keempat itu ada konsep morfologi, adalah konsep yang menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil dari tenaga endogen dan eksogen. Terus yang kelima itu ada konsep keterkaitan ruang, adalah konsep yang menunjukkan hubungan keterkaitan yang tersebar antara suatu fenomena dan fenomena lainnya. Terus yang keenam ada konsep alam. Konsep alam adalah konsep yang berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena di permukaan bumi. Terus yang ketujuh itu ada konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi adalah konsep yang mengacu pada kondisi pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menghubungkan. Terus ada konsep interaksi, yaitu konsep yang mengacu pada hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena, tampilan, dan masalah baru. Selanjutnya itu ada konsep interrelasi. Konsep yang menjelaskan tentang manfaat apa yang diberikan oleh suatu wilayah bagi suatu makhluk dan tidak sama bagi setiap orang. Terus ada konsep diferensiasi, yaitu konsep yang digunakan untuk menjelaskan keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu tempat atau wilayah. Terus ada contohnya itu tanaman tomat dapat hidup di wilayah dataran rendah, sedangkan tanaman teh dapat hidup di wilayah dataran tinggi. Nah, jadi udah ngerti belum sih? Oke,
semuanya, nama aku Grace dari 109 dan bersama adik aku hari ini aku akan ngejelasin tentang teori dalam geografi. Pertama aku mau nanya dulu nih, kamu ngerti nggak sih tentang objek formal geografi? Enggak, Kak. Objek formal geografi adalah cara pandang atau pendekatan yang digunakan dalam memahami objek material. Nah, objek formal geografi ini dibagi menjadi 3 pendekatan, maaf. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan keruangan atau spasial, membahas ruang dan persebaran fenomena geosfer dalam alam dan sosial di permukaan bumi. Ciri-cirinya itu menekankan lokasi, jarak, arah, dan pola, serta digunakan untuk memahami persebaran penduduk, pemukiman, sumber daya alam, dan lain-lain. Nah, di sini tuh ada beberapa alat yang bisa membantu. Pertama ada peta, citra satelit, dan SIG. Contohnya sebaran industri di Jawa Barat, pola pemukiman di daerah pesisir, dan lain-lain. Lalu pendekatan yang kedua yaitu pendekatan ke lingkungan atau ekologi, mengkaji interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan, alam dan sosial, serta dampaknya terhadap keseimbangan lingkungan. Ciri-cirinya menekankan hubungan timbal balik berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, fokus pada ekosistem. Contohnya pengaruh deforestasi terhadap keanekaragaman hayati, dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan lingkungan, dan lain-lain. Nah, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah adalah pendekatan yang membahas gabungan berbagai wilayah dengan karakteristik berbeda namun saling berinteraksi. Ciri-cirinya terdiri dari wilayah yang berbeda fungsi dan potensinya. Terjadi interaksi antara wilayah, pertukaran barang, jasa tenaga kerja, melahirkan kawasan terintegrasi. Contohnya, kawasan metropolitan, kawasan industri. Contoh dari pendekatan kompleks wilayah yaitu Jabodetabek sebagai kawasan perkotaan kompleks, wilayah pertanian yang mendukung kota sebagai suplai pangan. Nah, sampai sini kamu udah ngerti belum? Udah, Kak. Oke, makasih. Hujan. Jadi